ahli, ini yang sudah diposting sama orang banyak, ya, sudah didistribusikan sama orang banyak. Saya bukan orang pertama, mungkin saya orang yang ke-10 sudah sekian banyaknya. Kalau hanya merepost saja, apapun memenuhi unsur 27B ayat 2, bagaimana menurut ahli? Apakah yang untuk memenuhi apa saya tanyakan kembali, saya bingung juga sebenarnya dengan pertanyaannya, tapi saya tanyakan kembali, kalau ada informasi tersebut terlepas itu dari dibuka atau sebelumnya, tapi itu ditujukan untuk tujuan memaksa orang memberikan suatu barang dengan ancaman pencemaran, itu tetap memenuhi unsur pasal 27 ayat 2. Ahli, ini yang dibicarakan ini ya kasusnya Reza Gladys ya, ahli ya. Reza Gladys ini sudah ada video permintaan maaf bahwa dia menjual stiker overclaim. Saya punya videonya, ya. Jadi dia mengakui stiker dia overclaim dan sudah dirilis sama BPOM bahwa stiker dia tidak ada izin BPOM-nya. Ya. Menurut ahli, karena ini bukan rahasia, karena yang memposting terlebih dahulu itu bukan saya. Saya menanyakan, kalau bukan saya orang yang pertama kali yang mendistribusikan, apakah masuk unsur 27B ayat 2? Jadi dalam kasus ini yang saya lihat, kenapa memenuhi unsur ini? Karena ada ancaman pencemaran dengan mengumpulkan maksud untuk mengurangi ancaman menurut ahli apa? Ancaman menurut ahli apa? Ada berbagai ancaman ngomongnya menurut ahli. Kayak apa ancaman itu? ancaman pencemaran. Yang mana? Yang mana? Tadi sudah dibahas di chat sebelumnya. Yang mana? Tolong dibacakan ahli. Dari tadi ada yang ancaman. Ahli 1, ahli kedua, semua cuma ngomong pengancaman, pemerasan, itu saja. Ahli harus netral loh. Coba tunjukkan yang mana menurut ahli masuk unsur ITE 27 ayat 2. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahasa saya. Masih ada pertanyaan? Masih. Menurut saudara ahli, apakah bisa seseorang menceritakan masalah atau pengalaman pribadinya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Tidak. Tidak, tapi saya sebutkan konteksnya dulu. Baik, selanjutnya. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana menurut Anda? Nah, ancaman tadi kan ada ancaman pencemaran dengan mengancam akan Ahli, tidak ada pertanyaan saya ancaman. Kalau dengarkan ahli, apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana pendapat ahli? ya tinggal disampaikan ke BPOM, kita begitu. Masih ada pertanyaan? Silakan saudara ahli jelaskan lebih spesifik mengenai unsur ancaman akan membuka rahasia. Ya, dengarkan ini perlu ada ancamannya ya. Apakah rahasia yang diancam akan dibuka tersebut boleh yang memiliki sifat ilegal di dalamnya? Bisa jawab kan? Gak bisa jawab. Coba pakai mic-nya. Direkam pakai mic-nya. Direkam apa? Tidak. Ada pertanyaan? Menurut saudara ahli, bahaya yang dapat ditimbulkan dalam sebuah produk apakah perlu diketahui oleh umum
dia benar karena tidak paham. Saksi kenapa saksi datang kalau saksi tidak paham? Silahkan dilanjutkan sama banyak sekali. Yang ditegur dulu, sabar. Tenang. Yang pertama ada itu bola balik. Soal putusan Mahkamah Agung, apakah soal putusan Mahkamah Agung, apakah rekaman itu boleh dilakukan atau tidak? Alat buktinya bisa dipakai nggak di pengadilan atau di kepolisian? Tahu nggak ada tentang ini? Maaf, yang pertama Pasca putusan Mahkamah Agung, gini ya, pasca putusan Mahkamah Agung nomor 20 tahun 2006, ya, itu kan ada perluasan di, Anda tahu? yang saya tahu perluasan alat bukti elektronik sesuai di undang-undang ITE yang tadi. Iya, ini kan ITE, benar. Itu Diselesaikan dulu pertanyaannya. Iya, dia paham. Nah, maksud saya. Yang nggak ada, itu kan butuh penolakan, tapi kan dia tetap memaksa untuk supaya bisa gimana caranya memberikan uang aku, tapi kan aku tolak secara tuntas. Tapi tadi juga sudah dijelaskan gitu. Tanggapan ahli hari ini bikin nangis sampai nangis seperti apa? Ya geget aja gitu, karena harusnya kan ahli di bidangnya, ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa kan harusnya bisa apa ya, bisa memberikan kesaksian sesuai sama porsinya, tapi kan ini tidak gitu. Tapi ya sudah, kan sudah selesai juga. Terima kasih teman-teman wartawan, udah dari pagi sampai malam. Ini juga sidang belum selesai, masih ada Mail. Terima kasih sekali lagi karena selalu setia nungguin sidangnya. Terima kasih. Baru buka juga buat jalan belakang.